Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya bisa bertemu dan berjumpa bersama tuan-tuan dan puan-puan di tempat yang sangat mulia ini, masjidun min masajidillah, masjid dari sekian banyak masjid-masjid milik Allah. Mudah-mudahan malam hari ini dan segala apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Para tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah, pengerusi masjid dan jajarannya yang kita cintai, mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup dan juga kelancaran rezeki, karena kita berharap semoga menjadi hamba-hamba Allah, min ibadikas sholihin, dari hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya setiap umat Islam untuk menjaga akidah ketauhidan, akidah yang kita yakini kebenarannya, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun saya berasal dari Indonesia, bahkan dari tempat yang jauh, namanya Pulau Jawa bagian timur, ujung dari Pulau Jawa, datang ke tempat ini, tapi alhamdulillah sebagai warga Melayu atau juga sebagai warga Nusantara, sejatinya kita adalah sama-sama, yaitu penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan demikian walaupun saya baru pertama kali masuk di tempat ini dan bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tadi usai sholat maghrib berjamaah, maka dibacakanlah zikir-zikir kepada Allah, dipimpin oleh imam masjid dengan suara yang bisa didengarkan oleh semuanya. Ini termasuk salah satu dari ciri khas ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya tak ragu dan juga tak bimbang bahwa malam hari ini saya berkumpul dengan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Dan apa yang kita amalkan ini juga dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah diamalkan. Karena amalan yang kita lakukan atau dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu senantiasa estafet, tasalsul, berantaian. Dari mulai kita bicara zaman sekarang, maka orang tua kita juga sudah mengamalkannya.
orang yang sebelum kita ya sudah mengamalkan apa yang dilakukan tadi. Jadi kakek moyang kita dengan apa yang kita lakukan ini sama. Kemudian kakek moyang kita punya orang tua. Terus apa namanya ya? Datuk-datuk kita di atas. Ini terus kalau disambung ternyata mereka juga mengamalkan hal yang sama. Dan kita dulu masih kecil, masih jadi budak-budak, kita ikut ke surau-surau, ke masjid-masjid tanpa diberitahu ya. Tapi kita melihat orang tua kita mengamalkan apa yang sekarang kita amalkan. Demikian juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita. Kalau mereka melihat apa yang kita lakukan hari ini, yang ternyata itu adalah estafet dari orang tua kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, sampai akhirnya pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat besok di akhir zaman, khususnya selamat di akhirat, Nabi menjawab, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang aku atau golongan yang aku hidup bersama mereka dan juga para sahabatku. Artinya bahwa Nabi mengamalkan suatu amalan-amalan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat mengajarkannya kepada para murid mereka, yaitu para tabi'in mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Demikian tabi'in mengajarkan kepada generasi berikutnya, terus berikutnya, sampailah estafet kepada kita. Alhamdulillah. Itulah yang dinamakan kelompok terbesar dalam dunia Islam yang diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam-macam amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sekitar kita ya, macam-macam. Saya contohkan, suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau ingin buang hajat, buang air kecil ya, atau mungkin namanya apa di sini ya, kencing ya. Saat itu yang namanya kota Madinah itu kecil, bukan macam sekarang besar macam kota, tapi tempat yang kecil macam kampung begitu ya. Kemudian di situ ada Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ramai macam sekarang. Para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan mereka itu sangat menghormati kota Madinah, khususnya di pusat kota Madinah saat itu adalah masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sebelah masjid, satu tembok dengan masjid adalah rumah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga menghormati kota Madinah. Zaman itu belum ada yang namanya tandas. Di rumah-rumah masyarakat belum ada yang namanya tandas, toilet. Maka mereka di awal-awal Islam ya, maka mereka itu kalau buang hajat diriwayatkan selalu keluar dari kota Madinah, alias keluar dari pusat keramaian. Mereka pergi ke tempat-tempat yang kosong, mungkin macam di Malaysia ini ada kebun sawit ya, kelapa sawit, itu kan tempat kosong ya, agak jauh dari perkotaan kan begitu ya.
Cuma tempatnya tak terlalu jauh sekali, masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Yang penting bukan di sekitar pusat kota. Nah, setelah datang ke sana, bersembunyi, tak banyak orang, barulah mereka buang hajat, buang air kecil, ya buang air besar. Mereka membawa peralatan demi untuk menghormati kota Madinah. Nah, itu saat pertama kali ada kota Madinah yang Nabi beserta keluarganya ada di dalam kota Madinah. Suatu saat, ya ikhwan, Rasulullah SAW berjalan, mau buang hajat, buang air kecil. Tatkala beliau sudah sampai di satu tempat yang sepi, padang pasir agak sepi, maka beliau minta diambilkan pelepah korma. Tahu pelepah korma ya? Nah, itu kan ada daun korma ya. Ada daun korma, terus ada kayunya ini ya, yang bersatu dengan daunnya, bukan pohonnya, tapi pelepah namanya, pelepah korma. Ada beberapa riwayat hadis di dalam bab ini, cuman yang saya ceritakan saya ambil satu saja, yaitu beliau minta diambilkan 2 pelepah korma. Pelepah korma A sama pelepah korma B. Kebiasaan Nabi seperti itu. Tatkala beliau sampai di padang pasir, beliau akan buang hajat, buang air, maka beliau sebelumnya menutupi di depannya itu ya, dengan pelepah korma. Saya misalkan ya, saya misalnya mau buang hajat menghadap ke sana ya, agar tidak tampak makhluk yang dari depan sana, maka pelepah kurma itu saya letakkan di mana? Di depan saya. Karena itu orang yang buang hajat kalau tidak di dalam tandas, maka sunnah untuk menutupi di depannya. Mohon maaf, kenapa? Agar auratnya tak tampak. Dari siapa tampak? Kalau di sana tak ada orang, maka di depan sana masih ada makhluk-makhluk lain, semacam makhluk bangsa jin, ada bangsa malaikat, ada juga bangsa semacam binatang-binatang ya, hewan-hewan, itu ada di depan sana. Agar tak tampak, maka disunnahkan untuk menutup tempat hidupnya. Apa saja yang ada. Kalau zaman itu beliau menggunakan pelepah korma. Begitu Nabi kita Muhammad SAW usai atau lepas dari buang hajat, beliau mau kembali jalan, ya mau pulang, ya. Ternyata beliau mendapati di situ ada 2 kuburan, ada 2 kuburan, 2 makam kuburan, ya, kanan dan kiri. Saya gambarkan ada kanan dan kiri. Kemudian Nabi SAW minta kepada sahabat yang selalu menghantarkan beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering dihantarkan oleh sahabat-sahabat setia beliau. Ya bergantian, kadang Sayyidina Abu Bakar, kadang yang lain-lain, kadang Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Ya, ada di sana namanya Sayyidina Zaid bin Thabit, ada namanya Sayyidina Thuban, macam-macam. Ya, banyak sahabat yang selalu mengiringi kepergian Nabi, menghantar. Maka beliau minta kepada sahabat-sahabat yang saat itu menghantar, wahai sahabat-sahabatku, tolong engkau ambilkan pelepah kurma yang tadi aku pergunakan untuk menutupi auratku, ya, engkau ambil. Kemudian diambilkan itu 2 pelepah kurma. Setelah dipegang oleh Nabi, diterima oleh Nabi, maka 2 pelepah kurma itu ditancapkan pada 2 kuburan. Yang A, jadi pelepah kurma yang A ditancapkan di sebelah kanan, ya. Yang B ditancapkan pada kuburan di sebelah kiri pada bagian kepala.
Itu kuburan kan begini ya, ada bagian kaki, ada bagian kepala. Maka ditancapkanlah pelapa kurma itu di bagian kepala. Sudah? Kemudian beliau menerangkan kepada sahabat yang ikut. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kedua penduduk kuburan tadi itu, ya, penghuninya itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah pada malaikat yang bertugas di alam kubur. Kata beliau, keduanya itu bukan disiksa karena dosa yang besar. Misalnya dosa yang besar apa ya? Mencuri itu dosa besar, ya. Apalagi berzina dosa besar, ya. Mabuk dosa besar, membunuh dosa besar. Yang dikatakan al-kabair. Al-kabair itu segala dosa yang sanksi hukumnya sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Maka itu namanya dosa besar. Dosa kecil adalah dosa yang sanksi hukumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contoh misalnya orang membuka aurat baik laki-laki maupun perempuan. Atau mungkin lebih mudah dikatakan, gimana kalau ada orang telanjang, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dosa, maksiat, tapi tak ada hukum ketentuannya dari Al-Quran. Diapakan orang yang telanjang? Apakah dipotong lehernya, atau dipotong tangannya, dipotong kakinya? Tak ada. Ya, tapi dia berdosa. Maka dosa yang demikian bukan termasuk dosa besar. Jelas? Kata Nabi, dua penghuni kuburan itu bukanlah orang yang melakukan dosa besar. Dia bukan pencuri, dia bukan penzina, dia bukan pemabuk, dia bukan pembunuh. Tapi yang satu, kata Nabi, sebut saja yang A, ya. Dia ini kalau buang air kecil, kalau kencing, dia ini tak hati-hati, sehingga air kencingnya ini memercik kemana-mana, ke bajunya, ke celananya, ya, begitu. Maka tatkala dia sholat, dia tak tahu kalau air kencingnya itu menjadi najis di mana dia punya baju, dia punya badan, sehingga sholatnya tak diterima, ya. Itu yang satu, dia tak hati-hati tatkala dia kencing. Ini umumnya, biasanya ini maaf orang laki-laki, tuan-tuan, ya, budak-budak laki biasanya, ya. Kadang-kadang kalau kencing sembarangan, berdiri di pojok sana di situ, ya, tanpa dia hati-hati. Betul? Ada yang demikian? Ternyata yang macam itu menyebabkan orang ini disiksa di kuburan. Sedang yang satu lagi, kita misalkan yang B, ini adalah orang yang kalau berjalan senang namimah. Namimah itu merumpi, apa ya? Membahas kejelekan orang lain. Apa di sini namanya? Mengumpat mungkin ya. Kalau mengumpat berkata jorok ya. Kalau ini enggak, dia suka mengungkap. Nah, ini biasanya, mohon maaf, ini sukanya ibu-ibu ya. Gosip. Oke, gosip. Suka menggosip. Bukan berarti bapak-bapak tidak ada yang gosip, bapak-bapak juga suka gosip. Cuman ibu-ibu lebih banyak. Betul Bu? Puan-puan ada yang gosip, tapi puan-puan lebih banyak. Rupanya, hanya saja di sana tidak disebutkan ya. Rupanya dosa itu baik yang kencing tidak hati-hati
maupun yang suka gosip, ini ternyata dua dosa ini menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Nabi SAW ingin meringankan siksa dua orang tadi ini, yang A dan yang B. Maka Nabi meletakkan dahan pelepah korma tadi, ya, sambil beliau berdoa, mudah-mudahan atau semoga saja selama pelepah korma ini atau daunnya ini masih segar, masih hijau, maka semoga saja Allah mengampuni atau meringankan siksa bagi dua orang tersebut yang ada di dalam kuburan. Ya, kata beliau, selagi dahannya ini masih segar, masih hijau, masih segar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu amalan Rasulullah SAW. Ya, berarti kalau menirukan semacam itu sunnah atau tidak? Sunnah. Datanglah para penyebar Islam, tokoh-tokoh dan ulama-ulama, ya, dulu konon datang ke wilayah Nusantara. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang sebagian dari negeri Yaman, sebagian dari negeri Irak, ya, sebagian dari tempat-tempat yang lain, dari Makkah juga ada. Datang kemana? Ke Nusantara, ke wilayah kita, ya. Nah, tatkala ada kuburan, sebenarnya mereka ingin juga mengamalkan sunnah Nabi. Apa itu? Menancapkan dahan atau menancapkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang ada. Hanya saja kita atau orang Nusantara mencari pelepah kurma saat itu sangat sulit. Betul? Karena tidak ada pohon-pohonan kurma. Jelas? Jelas? Adanya di mana? Di Mekah, di Madinah. Kalau sekarang dikatakan di Saudi, ya. Kalau orang ingin menancapkan dahan kurma, harus pergi dulu ke Mekah. Itu berapa ongkosnya? Mahal. Kalau sudah dia dapat pelepah korma dari Mekah, saat itu dibawa dengan naik perahu atau kapal sampai di Nusantara, kira-kira masih hijau atau sudah kering? Sudah kering. Jadi tak mungkin membawa pelepah korma dari sana. Maka mereka berijtihad, mengkias, menyamakan. Oke? Apa yang kira-kira sama, ya, dengan sunnah Nabi, maka tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang datang ke Nusantara, mereka melihat bahwasanya di Nusantara ini pelepah korma tak ada, yang ada adalah bunga-bunga, banyak bunga yang bertebaran di mana-mana. Betul? Daun-daun yang indah. Maka mereka mencoba untuk mengambil dedaunan itu, bunga-bunga, ya, selagi masih segar mereka kumpulkan. Apalagi di Indonesia, di Malaysia, di wilayah-wilayah Nusantara itu bunga-bunganya ini sedap-sedap. Ada bunga sedap malam, bunga melati, bunga mawar, ya, yang sedap baunya. Kalau pelepah korma tak ada baunya, maka orang lebih senang dengan bau sedap, betul? Dikumpulkanlah, kemudian ditebarkanlah di mana? Di makam pekuburan. Ya dah, tabur bunga. Jadi sebenarnya tabur bunga yang kita lakukan, kita amalkan di tanah-tanah pekuburan Islam, itu dalilnya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi menggunakan pelepah korma, kita menggunakan bunga-bunga yang harum baunya.
substansinya, isinya sama. Doa kita barangkali demikian. Ya Allah, selagi bunga-bunga ini masih segar, maka ampunilah jenazah yang ada di dalam kubur. Bagi keluarga yang rajin, setiap hari atau setiap 2 hari sekali datang ke kuburan keluarganya, misalnya kepada orang tuanya sudah meninggal, maka setiap hari dia belikan bunga. Kalau tidak beli ya cari di tempat-tempat, ya dah. Cari tempat di mana saja ada. Kalau tidak ada ya mungkin ada daun-daun yang dia kecil-kecilkan ya, agar menjadi banyak. Di situ ditaburkan di mana? Makam kuburan orang tuanya. Sebenarnya ini amalan sudah ada dasarnya. Jelas? Itulah yang kita katakan ya ikhwan, bahwasanya atau hakikatnya amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau mau dicari maka akan ketemu dalilnya. Jelas? Jelas? Hanya saja kadang-kadang kita ini mengamalkan, mengikuti amalan orang tua kita. Kita tak pernah tahu, tak pernah mencari tahu ada apa ya dulu kok ini pekuburan ya, kok dikasih bunga-bunga, biar apa? Kadang kita tak tahu, gitu. Ya, kenapa tak tahu? Ya itu diajarkan oleh ayah kita belajar kepada kakek kita belajar kepada datuk kita belajar kepada orang tuanya, sampailah kepada para sahabat, dan para sahabat ternyata mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jelas? Itu amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian dan seterusnya, masih banyak sebenarnya kalau kita kaji. Nah, zaman-zaman akhir ini banyak juga orang-orang yang tak tahu agama, ya, tak tahu yang sesungguhnya, cuma sayangnya main tuduh. Dikatakan, kamu ini ada apa, kan gitu ya, cari-cari bunga, kamu sampaikan, kamu taburkan di mana? Di makam kuburan. Itu kan sama saja dengan pekerjaan orang Hindu, ya. Ya dia karena tak tahu. Kalaupun misalnya pekerjaan itu sama dengan Hindu, pekerjaan Hindu, apa kita katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengamalkan amalan orang Hindu begitu? Ya bukan. Namanya syariat Islam itu ya adalah apa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW. Nah, selagi belum mengamalkan apapun bentuknya, kita tak perlu bertanya selagi itu ada dalil Al-Quran maupun hadis. Ya, jelas ya? Jelas. Ya, kenapa? Karena memang sebagian amalan-amalan itu ada yang sama, itu ada. Contoh. Dan kalau Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, wahai pembesar-pembesar Yahudi, kenapa kamu hari ini, waktu itu tanggal berapa? 10 Muharram. Kenapa kamu hari ini puasa? Maka mereka menjawab, ya karena hari ini, yaitu 10 Muharram, adalah dulu diselamatkannya Nabi Musa, Nabi kami, dari kejaran Fir'aun yang nyebrang laut itu. Maka diselamatkannya pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami umat Islam ini lebih berhak untuk bersyukur pada Allah daripada engkau. Maka Nabi perintah kepada umat Islam, sumu yauma Asyura, hei umat Islam, puasalah kamu pada hari Asyura, tapi wa khaliful yahud, kamu harus berbeda dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, kamu harus puasa sehari sebelumnya, yaitu 9-10, au yauman ba'dahu, atau sehari setelahnya, yaitu 10 dengan 11, agar tidak sama dengan orang Yahudi. Ya, nah, demikian juga kalau tadi misalnya ada yang mengatakan, kamu tabur bunga itu sama dengan orang Hindu, ya berbeda
ada, kita mengikuti Rasul, betul? Dan Rasul apa? Berdoa. Kita juga berdoa. Mudah-mudahan selagi bunga ini masih hijau, bunga ini masih segar, ya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang ada di dalam kuburan. Ini kan doa. Jadi tidak sama dengan pekerjaan orang Hindu. Itulah yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jelas ya? Maka orang-orang yang suka menuduh, nah ini ya salah karena kurang mantap di dalam pelajaran agamanya. Ya. Banyak sebenarnya amalan-amalan, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan yang sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Saya contohkan lagi dulu orang tua kita, kalau sudah waktu azan maghrib atau mendekati azan maghrib, dulu kita masih jadi budak-budak kecil. Kalau kita keluar rumah atau keluar pintu, ya, maka kita dimarahin. Orang tua kita marah. Hei nak, gitu ya. Hei, kamu jangan keluar dari rumah. Nanti kamu diculik oleh hantu. Kalau di Jawa atau di Indonesia ada julukan hantu namanya Wewe Gombel. Saya tak tahu kalau di sini ada. Ada juga? Hah? Apa? Setan. Iya, setan. Bukan nama ya. Kalau di Cina kan ada vampir gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia ada istilahnya Wewe Gombel namanya. Itu untuk menakut-nakuti anak, gitu ya. Hei, kamu kalau keluar rumah di waktu maghrib, kamu nanti diculik oleh setan yang namanya Wewe Gombel. Ya, maka kita takut. Tak tahu kalau di Malaysia ini ada gitu. Macam tuyul, ya. Macam apa ya? Ya itulah hantu yang menakutkan gitu ya. Nah, genderuwo ada. Tak tahu juga namanya, mungkin beda ya. Tapi semacam itu orang tua kita dulu. Maka kita takut kalau keluar dari rumah di waktu maghrib atau menjelang maghrib, takut kita. Pintar orang tua kita. Tak pernah mereka berdalil. Dalilnya ini dalam Al-Quran, dari hadisnya ini tak pernah. Cuma kita, kalau sudah dekat maghrib, ayo di rumah. Ya, jangan keluar dari pintu rumah. Atau kalau kamu mau, kamu di musola, jangan keluar dari pintu musola. Di masjid juga demikian, betul? Kemudian oleh mereka diajari pengajian-pengajian, ya, kadang menghafalkan sifat 20, wujud jidambako mukhalafatul hawadithi, dan seterusnya. Ya, pujian-pujian. Kan begitu dulu, betul? Ada di sini di Malaysia. Kalau di Indonesia begitu dulu. Itu sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahwa bangsa setan, ya, setan atau iblis itu dikatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dulu setan atau iblis itu dari bangsa jin asalnya. Fa fasaqa an amri rabbi. Kemudian mereka melanggar perintah Tuhannya. Maka jin kafir dikatakan setan, ya, juga termasuk iblis. Paham? Ya, jin kafir. Kita bicara jin kafir ini, iblis. Itu di dalam hadis-hadis Nabi SAW diterangkan bahwasanya iblis, setan dan bala tentaranya itu kalau sudah waktunya matahari tenggelam, mereka sujud kepada matahari. Ya, mereka sujud kepada matahari. Jelas? Karena itu umat Islam haram hukumnya sholat sunnah yang dilakukan ba'dal asar. Betul? Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Haram hukumnya. Itu menurut apa? Ajaran fikih atau fikah. Betul? Tak ada namanya sholat ba'dal asri. Hukumnya haram. Sampai kapan?
sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Jelas? Ya, itu di dalam kitab fikih Syafi'i yang kita anut ada. Kalau dihubung-hubungkan ajaran orang tua kita mengatakan, hei, nah, kamu jangan keluar dari pintu, nanti kamu diculik oleh hantu atau oleh setan atau oleh wewe gombel katanya. Apa Pak? Wewe gombel, namanya setan di Jawa ya. Nama setan di Jawa saya kenalkan ya. Kalau di Amerika, di Cina namanya apa? Vampir kan gitu kan ya. Nah, kalau di Jawa ada namanya wewe gombel. Maka anak-anak takut. Sebenarnya begini, kalau dijabarkan atau disyarahkan, itu lebih mudah dikatakan, hai anak-anakku, ya, janganlah engkau keluar di jalan-jalan di saat setan-setan itu menyembah matahari. Karena kalau kamu ada di jalan-jalan sedangkan setan-setan itu sedang menyembah matahari tenggelam, maka takutlah kalau kamu ini dianggap sama dengan mereka. Karena dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia ini sama dengan kaum itu. Maka kalau ada orang yang di saat maghrib dia ada di jalan-jalan, takut-takut dia sama dengan setan. Jelas? Jelas? Itu semestinya demikian. Jadi ajaran orang tua kita terdahulu, walaupun tanpa dalil, ya, dalil Qur'annya mana, dalil hadisnya mana, sebenarnya ini ada semua kalau rajin mencari. Betul? Masalahnya orang-orang sekarang ini suka minta dalil itu dan ini, tapi malas untuk mencari. Ya, ada sekitar masyarakat yang demikian. Ada aliran-aliran baru yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengikuti kelompok atau golongan Ahlussunnah wal Jamaah, antara lain yaitu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yaitu orang Saudi, tepatnya adalah orang Najd. Najd itu wilayah Riyadh. Alhamdulillah saya sendiri dulu tahun 1983 sampai 1991 saya berada di Madinah dan di Mekah, ya, antara Madinah dan Mekah. Jadi saya banyak tahu dari orang-orang di Saudi sana. Ada dua kelompok. Ada kelompoknya tetap berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti ulama-ulama salaf dan mempunyai amalia-amalia seperti tadi yang kita amalkan di sini dan juga diamalkan oleh warga Melayu, khususnya warga Nusantara. Tapi ada juga kelompok yang mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, maka oleh orang-orang Saudi dijuluki pengikut Wahabi gitu. Dari kalimat Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Maka mereka mengatasnamakan kelompok Wahabi karena pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Najd. Najd itu wilayah-wilayah Iran, wilayah-wilayah Riyadh. Ini kelompok-kelompok ini yang seringnya menuduh. Mereka tak tahu dalilnya. Orang yang zikir dengan suara dikeraskan, ini bid'ah. Orang yang tabur bunga di kuburan, ada dasarnya, syirik. Ya, itu bid'ah, ada dalilnya. Ya karena tidak mau mencari, tak mau mencari. Ini problem bagi umat Islam. Ya, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita warga Nusantara ini kalau konsisten, kalau istiqomah, ya, belajar kepada ulama-ulama yang benar-benar mengikuti akidah dan amalia Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, itu banyak rujukannya, dalil-dalilnya banyak. Hanya saja kita tidak sempat untuk mempelajarinya. Saya sebutkan satu kitab misalnya, Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu syarahnya
Sahih Bukhari. Kalau kitab Sahih Bukhari, kalau dikumpulkan, mungkin 2 kali lipat ini Sahih Bukhari. Ya, kalau kita beli kitab Sahih Bukhari, ya sekitar 2 kali lipat inilah. Ya, itu saja sudah jarang yang membacanya. Betul? Betul? Namanya kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis Bukhari. Perlu demikian. Ditambah dengan Sahih Muslim, ya. Kalau dikumpulkan barangkali segini. Ada yang membacanya sampai hatam dari awal sampai akhir. Susah. Betul? Karena kita tidak membacanya, jadi kita tak tahu isinya. Betul? Apakah ada dalilnya orang yang tancap dahan atau menabur bunga? Karena tak tahu, tak pernah baca, bilang oh tak ada. Padahal bilang tak ada bukan karena dia paham, cuma karena dia belum pernah baca. Dan mungkin kalau baca pun mungkin tak paham. Banyak orang demikian. Banyak kan? Nah, kalau kita melihat kitab Fathul Bari, yaitu kitab syarahnya Sahih Bukhari, itu kalau dikumpulkan ini bisa 1,5 meter, ya barangkali sekian. Kalau ditumpuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sekian. Ya, mau tanya saya, siapa yang membacanya sekarang? Apakah orang-orang yang mengatakan, kamu sekarang sholat maghrib, kemudian zikir berjamaah bersama-sama, ya, itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ya, itu bid'ah, haram kamu melakukan. Kita perlu tanya, wahai bapak mengatakan ini amalan haram, bapak sudah pernah membaca hatam kitab Fathul Bari? Kalau belum, jangan mengatakan tidak ada dalilnya. Tak tahu dalilnya, betul? Tak tahu dengan tak ada itu beda. Betul? Tak tahu dengan tak ada itu beda. Macam sekarang saya ini orang asing di sini ya, orang luar ya. Sebut saja saya tak tahu tempat tandas. Sudah? Bapak-bapak orang sini tahu tempat tandas. Ya. Begitu saya masuk ke masjid sini, kemudian saya bilang, wah ini masjid walaupun besar tapi buruk. Loh, kenapa buruk? Karena tak ada tandas. Kira-kira benar apa tidak? Ya salah, karena saya tak tanya dulu, betul? Ya, kalau saya katakan, ini masjid perlu dihancurkan, perlu dibongkar. Kenapa? Karena masjid ini tak punya tandas, tak punya toilet. Kira-kira bapak sebagai pengurus di sini, jamaah di sini bisa terima? Dikatakan ini masjid tak punya toilet, tak punya tandas, bisa terima apa tidak? Tak bisa terima. Kenapa? Karena sesungguhnya walaupun agak jauh, mungkin di belakang masjid atau di samping masjid itu ada tandas. Hanya saja saya sebagai orang asing, ya, sebagai orang luar, tiba-tiba berfatwa ini masjid perlu dibongkar karena saya tak tahu tempat tandas. Ini problem. Andai kata saya begitu masuk di masjid, saya tanya dulu, ini saya sakit perut, saya ingin buang hajat, di mana? Bapak tandasnya, oh di sebelah sana, oh di sebelah situ, oh di belakang. Baru kita tahu, betul? Demikian juga seringkali orang yang mengatakan, oh ini amalan bid'ah, tak ada dasarnya. Oh ini amalan syirik, tak ada dasarnya. Ini karena apa? Karena belum mempelajari kitab-kitab yang besar-besar yang sudah ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu biasanya ulama-ulama yang benar-benar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mendapatkan perlawanan atau tuduhan-tuduhan yang tidak baik dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata mereka yang rajin itu bisa mendapatkan dalil-dalil sebagaimana tadi saya kutipkan sedikit tentang contoh apa? Menabur bunga, ya. Tabur bunga ternyata ada dalilnya, betul? Betul? Ya.
Atau tadi misalnya amalan jangan keluar rumah tatkala menjelang maghrib. Oh, ternyata dasarnya adalah di saat itulah kenapa kita diharamkan untuk sholat ya ba'diyah atau sholat sunnah kalau setelah sholat asar. Kenapa? Karena di waktu itu tempatnya setan-setan ini menyembah tenggelamnya matahari, begitu dan seterusnya. Paham ya? Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, mari kita berpegang teguh dengan ajaran ulama-ulama terdahulu. Insya Allah semuanya ada dalilnya, hanya kita perlu untuk mengkaji ulang. Ada lagi, itu dari serangan-serangan mereka yang senang menuduh kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pelaku syirik, pelaku apa namanya? Bid'ah ya. Kenapa dikatakan pelaku syirik itu? Karena dianggap orang yang ziarah kubur, ya dah. Orang yang ziarah kubur itu dianggap menyembah kuburan, maka dikatakan syirik. Padahal orang datang ke kuburan tidak menyembah kuburan, tetapi berdoa untuk mayit yang ada di dalam kuburan. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW itu setiap tahun sekali, khususnya setiap awal tahun, Nabi Muhammad SAW itu zara kubur syuhada'i ahli Uhud. Nabi Muhammad SAW ya, menurut tulisan atau riwayat Imam dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Waqidi radhiyallahu taala anhu, dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam zara kubur syuhada'i Uhud ala ra'si kulli haulin. Bahwa Nabi itu dulu setiap awal tahun senantiasa berziarah ke makamnya kuburan ahli syuhada Uhud. Ya, orang yang ahli Uhud alias yang meninggal dunia pada saat perang Uhud. Di situ ada Sayyidina Hamzah, paman dan Nabi, dan juga ulama sahabat-sahabat yang lain ya. Maka Nabi Muhammad setiap awal tahun diriwayatkan beliau ini menziarahi kuburan tersebut. Berarti ziarah kuburan dilakukan oleh Nabi tidak? Dilakukan. Bahkan Nabi di dalam riwayat itu dikatakan selalu saja Nabi kalau datang ke Uhud beliau mengucapkan salam khusus, yaitu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Bahwasanya Nabi berdoa semoga keselamatan atas diri kalian wahai syuhada perang Uhud. Mudah-mudahan apa yang kelak kalian dapatkan dari kebaikan itu tatkala kalian sudah di akhirat nanti. Ni'mah uqbadar. Semua kebaikan akan kalian dapat, tiada lain balasannya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ya dilantunkan oleh Nabi di saat Nabi ziarah kubur. Ini diikuti para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita semua, ayo ziarah kubur, ayo ziarah kubur, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalau sudah di kuburan, doakan itu mayit-mayit yang di kuburan. Betul? Betul? Kita doakan dan lain sebagainya, macam-macam dalilnya. Ini salah satu adalah yang oleh orang-orang Wahabi dituduh sebagai syirik karena mereka tidak tahu hakikatnya. Jelas? Ya, tapi kalau tahu hakikatnya, ya seperti kita ulama-ulama kita tak akan menuduh syirik, tak akan menuduh bid'ah karena sudah tahu apa dalilnya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya bapak-bapak dan saudara-saudara rahmatullah Allah, bahwa kita zaman sekarang ini ada aliran-aliran yang lain ya, yang buka genting. Di dunia ini ada dua kelompok yang keras. Yang satu tadi itu kelompok Wahabi yang dari Timur Tengah, yang satu kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini sumbernya dari Iran baru zaman sekarang ya. Kalau kita melihat sejarahnya, Syiah itu apa? Syiah adalah aliran yang dulu dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Yaitu seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah dia menyatakan masuk Islam, dia mengacaukan Islam dari dalam. Namanya Abdullah bin Sabah. Nah, dari Abdullah bin Sabah lah kemudian muncul pengakuan-pengakuan yang macam-macam, sampai pada akhirnya ada di antara Syiah atau kelompok Syiah itu yang sampai menuhankan atau menjadikan Tuhan. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya,
Nah, kalau di Iran sekarang ini ada hari-hari tertentu, khususnya pada hari Asyura, bulan Muharram, mereka mengadakan ritual-ritual Syiah, ya, dengan memukul-mukul dadanya sampai berdarah-darah, punggungnya dipukuli. Dia mengatakan, memanggil, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya. Itu wiridnya mereka. Kalau kita wirid kan, ya Allah, betul? Ya, itu wirid kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau mereka kan itu, mereka mengatakan, ya Husain, ya Husain. Kadang ada, ya Ali, engkau adalah Tuhan kami, engkau penolong kami. Bukan ya Allah, tapi ya Husain. Siapa ya Husain? Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu pekerjaan orang-orang Syiah. Sekarang mereka menyelinap, bahkan di wilayah Nusantara pun ada. Ya, ada mereka. Ini problem. Nah, mereka ini rata-rata ajarannya adalah mengkritik atau mendiskreditkan atau menghina atau menjelekkan, menurunkan derajat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka mengatakan kami adalah pengikut keluarga Nabi saja. Kalau tak keluarga Nabi tak kami ikuti. Kalau sahabat-sahabat itu hakikatnya mereka telah murtad, telah keluar dari agama Islam. Kalau kita katakan bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Oh ya, itu juga musuh kami. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mertua Nabi. Mertua Nabi itu jadikan musuhnya. Kalau kita tanya bagaimana dengan Sayyidina Umar? Oh ya, sama, Umar juga musuh kami. Bagaimana ini mertua Nabi? Sayyidina Umar juga menjadi mertua Nabi. Kenapa demikian? Sayyidina Abu Bakar punya putri namanya Aisyah, yang diperistri oleh Nabi namanya Siti Aisyah. Betul? Sedangkan Sayyidina Umar mempunyai putri namanya Hafsah, yang juga dinikahi oleh Nabi namanya Siti Hafsah. Dan mereka ini cemburu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka mereka musuh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itulah orang-orang Syiah. Ya, masih banyak keterangan tentang kesalahan orang Syiah. Nah, tatkala mereka ditanya tentang Sayyidina Utsman bin Affan, siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Khalifah ketiga. Beliau adalah menantu Nabi. Menantu Nabi dimusuhi. Ya, bahkan bukan sekedar itu, dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Utsman ini kan yang berhasil membukukan Al-Quran yang kita baca 30 juz, betul? Ini yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman. Maka dituduh oleh orang-orang Syiah, ya, yang sekarang tokoh terkenalnya adalah Khomeini. Pernah dengar ya? Khomeini. Itu mereka menduduh bahwasanya Utsman bin Affan itu yang merusak isi Al-Quran. Sebenarnya isi Al-Quran itu tidak sekecil itu. Mereka mengatakan dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafi dan lain sebagainya, mereka mengatakan sebenarnya Quran yang asli yang mereka miliki itu 3 kali lipat daripada Quran yang ada. Kalau 3 kali lipat berarti berapa juz? 90 juz. Tak masuk akal. Ya, itu ada dalam buku-buku mereka. Kenapa mereka benci kepada Sayyidina Utsman? Ya, karena Sayyidina Utsman yang berhasil mengumpulkan Al-Quran. Apa sih perbedaan yang diyakini oleh orang-orang Syiah dengan orang-orang kita? Oh, salah satu isi yang saya hafal, kalau kita membaca mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, ada satu ayat yaitu surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Betul? Kata orang Syiah ada gitu, oh itu ada dikurangi dari situ, makanya jadi kecil. Dulu besar Al-Quran yang asli. Seperti ini bacaannya menurut mereka. Kata mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mithli. Ada tambahan fi aliyin. Ada lagi yang fi Hasan, fi Husain. Pokoknya banyak tambahan-tambahan itu. Kalau dikumpulkan jadi satu, menjadi 3 kali lipat dari Quran yang ada. Itu aliran Syiah. Sekarang juga sedang dikembangkan di Nusantara. Karena itu kita harus hati-hati. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada aliran yang juga ini merisaukan, membimbangkan kita. Jadi kita bimbang, ya, yaitu aliran yang berkiblat ke dunia barat. Padahal dunia barat itu adalah dunia Kristian, ya, di Eropa, ya. Di Eropa itu dulu ada kelompok orang-orang Eropa, orang-orang Kristian, ya,
Mereka mengatasnamakan orang-orang kelompok orientalis. Apa itu kelompok orientalis? Kelompok orientalis adalah kelompok dari orang-orang barat, orang Kristen, orang Nasrani itu mempelajari agama Islam. Tapi mempelajari agama Islam bukan untuk diamalkan macam kita. Kita ini kalau belajar sholat, ya dah, maka kita amalkan. Kita belajar wudhu, sesuci, kita amalkan, betul? Ya. Nah, kita diajarkan, ayo hadir majelis taklim, sekarang kita amalkan, betul? Tapi kalau mereka tidak, mereka ingin mencari kekurangan Al-Quran, hadis, atau ajaran-ajaran Islam. Tapi kekurangan ini bukan menurut pemahaman kita, tapi menurut standar orang-orang Nasrani, orang-orang Barat. Ya, maka kalau dianggap ini ada kekurangannya dalam Al-Quran maupun hadis, maunya mereka diungkap kekurangan itu agar pemeluk-pemeluk Islam keluar dari agamanya karena sudah tidak percaya dengan Al-Quran maupun hadis serta ajaran para ulama. Itu yang demikian namanya kelompok-kelompok orientalis, kumpulan orang-orang kafir untuk merusak agama Islam. Mereka belajar ilmu-ilmu keislaman, bahkan ada yang hafal Quran, hafal hadis, bicara bahasa Arab pinter, ya. Dulu di Indonesia di zaman kemerdekaan ada namanya Senok Hoglonya. Ini ahli baca Quran, ahli baca hadis, bahasa Arabnya juga pinter, pandai, tapi tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Akhirnya merusak Islam dari dalam. Nah, sekarang pemahaman itu dikembangkan melalui kelompok yang namanya liberalisme atau sekularisme. Ya, sekularisme atau liberalisme. Ada lagi namanya pluralisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah umat Islam ini diharapkan memisahkan antara hidup di dunia dengan keagamaan. Jadi misalnya begini, kamu kalau mau berdagang ya cari duit saja, nggak usah ngurusi agama. Jadi tak ada namanya perdagangan halal dan haram, bebas. Mau model judi bebas, model riba bebas. Yang penting agama kamu itu hanya untuk sholat saja, tak usah mengurusi perdagangan, ya, tak usah mengurusi pekerjaan, masuk juga tak usah mengurusi kemasyarakatan, tak usah mengurusi kenegaraan. Pokoknya Islam itu hanya untuk sholat, sedangkan yang lain-lain ya kita sendiri umat manusia ini yang mengamalkannya. Itu namanya sekularisme. Jelas? Liberalisme adalah pemikiran bebas, yaitu seseorang yang tidak ingin diikat oleh halal dan haram. Aku ini Islam, tak apa-apa, aku ini Islam, tapi jangan larang aku mau tidur sehari semalam tak sholat, jangan larang. Aku tak mau terikat dengan aturan sholat. Begitu. Zakat tak mau, puasa tak mau, yang penting bebas. Namanya apa? Ajaran liberalisme. Yang ketiga adalah pluralisme, yaitu mencampur adukkan ajaran-ajaran agama. Saya tak tahu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia mulai ramai sekarang. Ya, suatu ajaran orang Islam diajak pergi ke gereja Natal. Nanti orang pendeta diajak ke masjid atau di mana? Ke tempat pendidikan Islam, mengadakan gerakan bersama-sama. Ya, nanti kadang-kadang kalau ada orang Hindu didatangkan ke gereja, orang gereja dibawa ke pura. Pokoknya bersama-sama mereka ini. Kalau doa pun bergantian bersama-sama. Misalnya ini masjid, ya, di sini ada pendeta, di sini ada ahli pemuka pura, orang Hindu, di situ pemuka Buddha dan seterusnya bersama-sama. Ini kacau sekarang, ya. Namanya pluralisme. Ini juga termasuk ajaran dari orang-orang orientalis yang diajarkan kepada orang-orang Islam yang imannya tak kuat, tak mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada akhirnya mereka ini ikut hanyut. Nah, kalau sudah demikian menjadi bahaya di dalam berakidah. Paham tak? Paham? Nah, ini mari kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah membentengi diri dan belajar untuk melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, datuk-datuk kita, tokoh-tokoh kita terdahulu sampai kepada rujukannya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian niat kita untuk menjaga melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar dilindungi oleh Allah SWT, didampingi oleh Allah SWT, dan direstui serta diberi keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat mulia ini. Mungkin ada kata-kata atau hal-hal yang kurang elok didengar oleh telinga bapak-bapak, ya, karena telinga bapak-bapak ini produk Malaysia, sedangkan lisan saya ini produk Indonesia. Kadang-kadang apa yang saya cakapkan bapak-bapak tak ngerti, ya. Seperti saya juga kadang-kadang bapak-bapak cakap saya tak ngerti ini apa maksudnya. Tapi insya Allah secara global, ya, secara mayoriti apa yang saya sampaikan bisa dipahami betul. Karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma'afu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.